Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Pembahasan pertama, mengenali teks deskripsi. Perhatikan gambar tersebut. Terdapat seorang anak yang sedang menjelaskan mengenai Pasar Beringharjo kepada seorang turis secara terperinci. Ia menjelaskan bahwa Pasar Beringharjo letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, kapan kita perlu menjelaskan sesuatu? Misalnya benda atau peristiwa secara terperinci. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu menjelaskan sesuatu tersebut secara terperinci? Sudahkah kamu menjawab? Ayo bandingkan jawabanmu dengan pernyataan berikut ini. Teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Dalam percakapan sehari-hari, kita perlu menjelaskan sesuatu secara terperinci apabila kita ingin memberikan informasi tentang tempat atau benda yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Di saat lain, kita perlu membangkitkan kesan indrawi orang lain terhadap benda, situasi, peristiwa yang kita ceritakan agar orang lain menyepakati pendapat kita terhadap benda, situasi, atau peristiwa tersebut. Jadi, teks deskripsi penting dalam komunikasi sehari-hari. Nah, peserta didik perlu menyajikan teks deskripsi dengan baik untuk dapat berkomunikasi dengan efektif. Pembahasan kedua, definisi teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Pembahasan ketiga, ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Berikut adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Ciri yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman,
pengulangan, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Ciri yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Dan ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Perhatikan 3 poin penting mengenai tujuan dari teks deskripsi. Poin pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Poin yang kedua, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Poin yang ketiga, isi dari teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata. Maksudnya benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Lalu, objek tersebut dilukiskan secara lebih jelas menggunakan kalimat perincian, yaitu kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Demikianlah pemaparan lengkap mengenai pembahasan ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Pembahasan keempat, kata konkret dan kalimat perincian. Kata konkret dan kalimat perincian sangatlah berhubungan dalam kegiatan mendeskripsikan sesuatu. Perhatikan definisi dari kata konkret dan pembahasan mengenai kalimat perincian. Jadi, kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya, buku, meja, rumah, kuda. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi, kita harus memerinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya, sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Apakah terumbunya yang cantik, ikan-ikannya yang beraneka ragam, atau hal lain. Pembahasan kelima mengenai majas personifikasi. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kamu juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya saja, majas personifikasi. Nah, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, perhatikan kalimat berikut.
Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Pembahasannya seperti ini. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, bukan? Namun, pada kalimat ini, angin digambarkan seolah hidup seperti manusia yang bisa memainkan rambut dan berputar. Demikianlah pembahasan teori dari teks deskripsi yang dapat membantu kamu untuk berkreasi dengan teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memajukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bila perlu berikan komentarmu. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah.